Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Romo Ali, kita akan belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Kita mempersiapkan hati, kita belajar ilmu sejati dengan mempersiapkan diri dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu yang hidup, baik manusia maupun makhluk lainnya, merasa aman, tentram di hadapan-Mu. Semoga penyelenggaraanmu meresap dalam hidup kami dan membuat kami penuh belas kasih terhadap siapapun di sekitar kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya sudah sangat jelas sabda Tuhan ataupun ilmu sejati yang kita dengarkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, yakni pernyataan Tuhan Yesus tentang kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia, sehingga tidak perlu kita ini khawatir, tidak perlu kita ini menjadi takut akan apapun yang ada di dunia ini. Lalu kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakannya, karena tadi Tuhan Yesus mengatakan bahkan rambut kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang kita kurang percaya, lalu menjadi takut terhadap apapun yang ada di sekitar kita, lalu mencari-cari cara supaya ketakutan kita itu tidak lagi melanda kita. Dan cara-cara yang kadang-kadang kita pilih justru tidak tepat, karena tidak takut kepada yang berkuasa atas hidup ini, atas hidup kita setelah mati. Karena yang menjadi ketakutan kita itu seringkali hanya yang luarnya saja, yang fisik, yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusiawi. Tetapi ketika kita akhirnya mati, kita tahu bahwa semua ketakutan-ketakutan itu justru sesuatu yang tidak penting. Yang paling penting adalah justru ketika kita takut kepada Sang Pemilik kehidupan, karena Dialah yang mengendalikan semuanya, Dialah yang memelihara kita. Sehingga kalau dalam hidup sehari-hari, misalnya dalam perjalanan kita fisik dunia ini begitu banyak penderitaan, begitu banyak ketakutan, tetapi kita tetap
berjuang, tidak takut dan tidak menyerah, tetapi percaya kepada Tuhan dan takut hanya kepada Dia, maka semuanya akan diberikan kekuatan untuk bisa melaluinya. Tetapi kalau kita justru memfokuskan diri pada ketakutan-ketakutan duniawi, kita lupa akan setelah mati, karena semuanya akan berhenti ketika kita sudah mati, dan yang punya hak untuk mengadili hanya Tuhan saja. Saudara-saudariku, marilah kita melihat yang sejati, yakni setelah hidup di dunia ini kita akan ada perjalanan ke hidup setelah mati. Nah, itu yang pokok yang benar ketika kita hidup di dunia ini, tidak begitu takut dengan hal duniawi, tapi mau mengarahkan untuk menuju kepada yang sejati, sehingga tidak lupa bahwa hidup kita sementara dan kita tengah menuju kepada hidup yang kekal bersama Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa percaya kepada kebaikan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.